petang, apa kabar kalian semua pemirsa? Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita upload videonya agak lama ya, berhubung tadi karena hujan. Macam yang saya cakap, saya kalau hujan, saya itu macam rasa kurang selesa untuk bersembang pemirsa. Macam kurang selesa lah, so agak lambat saya buat. Kalau kalian nampak di belakang ni masih basah-basah semua ya, baru habis hujan pemirsa. Seperti berita yang ingin saya sampaikan kepada kalian ini pemirsa. Dia kalau kita dengar berita ini tuh kayak hujan gitu, istilahnya mendung, istilahnya menyedihkan. So, apa dia berita kita hari ini? Kasih again and again pemirsa. Sebenarnya saya lebih suka memang mengangkat cerita tentang TKI-TKI Indonesia yang ada di Malaysia. Kenapa? Karena saya rasa saya lebih arif tentang itu. Kenapa? Karena saya pernah merasainya gitu. Dan saya kebanyakannya kemarin kalau berkawan di Malaysia, sesama orang Indonesia, kebanyakannya mereka itu ilegal. Kenapa? Karena kita tinggal di kawasan perkebunan gitu. Jadi memang kebanyakannya yang kerja kebun nih, apalagi kalau dia kerja kebun private ya, persendirian, kebanyakannya memang ilegal pemirsa ya. Jadi saya lebih memahami bab-bab macam ni. Yang lain-lain saya tak adalah macam paham sangat. So kalau kita tak paham, ngapain kita bercerita tentangnya, betul tak? So apa agaknya hari ini Kak Sri sekejap ya. Oke, jom kita dengarkan satu video yang barusan saya nampak pemirsa. Jom. 130 WNI di kebun sawit Malaysia. Departemen Imigrasi Malaysia menggerebek permukiman ilegal katanya. 132 imigran ditangkap, 130 warga negara Indonesia. 76 laki-laki, 46 perempuan, 13 anak-anak, including baby 9 bulan. Mereka tak punya paspor, tak punya apa-apa dokumen. Pemukiman 24 tahun oh. Elektrik ada, kedai ada, warung ada, surau pun ada. 20 juta satu bulan, kaya yang punya tanah ya. Cleaner, pelayan restoran, pekerja bangunan. KBRI di Kuala Lumpur sebelum terima notifikasi konsuler soal penangkapan. Oke, tapi mereka lagi pantau pemberitaannya. Pas notifikasi diterima, bantuan bakal diberikan. Sebenarnya serba salah ya pemirsa. Jadi dari berita ini, jadi ada satu pemukiman ya, ada satu pemukiman yang udah berdiri di sana selama 4 tahun, di mana di sana itu yang duduk semuanya warga negara asing ya. Dari 132 orang yang di sana, 130 diantaranya itu adalah warga negara Indonesia, 76 laki-laki, 40 lebih perempuan, dan 13 anak-anak pemirsa. Mereka itu udah 4 tahun di sana ya. Mereka bayar 20.000 satu bulan untuk sewa tanah tuh. Tanah beserta bangunannya itu saya tak tahu lah, tapi kata ketua kampung katanya mereka bayar 20 juta satu bulan untuk tanah warga tempatan yang mereka pakai. So 6.000 ringgit diorang kena bayar, lebih kurang 6.000 ringgit diorang kena bayar untuk tempat tinggal mereka. Wow. Terus pas sudah ditangkap semuanya, apa kata kedutaan kita? Mereka akan segera mengirimkan bantuan. Sebenarnya saya heran kadang-kadang, apalagi 13 anak-anak. 13 anak-anak termasuklah baby. Entahlah saya pun apa mau cakap pemirsa ya. 4 tahun di sana udah 13 anak. Betul-betul mereka ini memang istilahnya pemirsa, saya rasa karena tertangkap. Tapi saya ada baca komentar, katanya begini, itu tuh trik yang punya ladang. Nah, time-time gajian mereka akan call immigration biar nggak dibayar gajinya. Tapi dia nggak baca, ya kan, keterangannya di sana. Yang kerja di situ kebanyakannya cleaner, pekerja restoran, ya kan. Nggak pula ada yang pekerja-pekerja ini ladang, betul tak? Saya nggak tahu mau cakap apalah pemirsa. Coba kamu secara resmi masuk ke Malaysia melalui PT ya, kamu cuman misalnya kayak saya kemarin, potongan 340 ringgit satu bulan selama 10 bulan, maknanya 3.600 ya kan, 3.600 ringgit, sekitar 12 jutaan ya kan. Itu udah termasuk tiket pesawat, visa saya, permit saya, termasuk medical saya ya, itu udah termasuk semuanya pemirsa. Dan apa yang saya dapat? Kerja naik bus, ada hostel disediakan. Di hostel tuh ada katil, ada bantal. Ini kamu sanggup bayar 6.000 ringgit dengan tempat yang tak layak dihuni, ya kan? Tempat yang tak layak dihuni kayak gitu pemirsa.
Makanya saya bilang sebenarnya orang yang kosong-kosong ini tuh sebenarnya kebanyakannya kurang cerdik, tapi mereka merasa mereka cerdik. Kalau kalian bilang kita nggak tahu masalah mereka semua, pulang dulu. Udah gitu, kalaupun misalkan kamu kosongan, biar kalau misalkan ada imigrasi atau operasi, kamu tuh senang larinya. Jangan buat anak coba, ya kan? Anak kamu pun membesar dengan trauma dia. Kenapa? Karena nggak tenang. Tiba-tiba dia tidur tengah malam, tiba-tiba pukul 2 kau bawa anak itu semua ke bawah pokok kebun-kebun sana. Dia nggak ngerti kenapa ini kami semua lari, ada apa ini? Hari-hari lah macam itu. Kan dia pun membesar nggak tenang, mentalnya pun harus dijaga. Kalau memang kamu cinta, coba istilahnya itu pandai-pandai lah. Tolong jangan buat anak lah dengan situasi yang nggak mendukung. Ini baru 4 tahun buka pemukiman, udah 13 anak di sana, ya kan? Dari 40 lebih wanita. So, saya rasa hampir setiap tahun lah ada yang beranak, ya kan? Coba kalaupun kita ilegal, pastikan kita seorang. So, kalau nak kabur ke apa, ke badan sendiri yang harus dibawa. Ini nggak harus dibawa anak. Lepas tu membesarlah kamu di situ. Kalau misalkan immigration tak tangkap, membesar, memamah biak, berkembang biaklah kamu di situ semuanya. Kamu nggak mikirkan pendidikan anak kamu, nggak mikirkan kesehatan mental anak kamu nggak mikirkan itu semua. Kamu tuh egois, saya bilang, ya. Kenapa? Karena kamu hanya memikirkan sedap kamu. Entah adanya, saya rasa kalian ini kayaknya kumpul-kumpul kebo di sana, ya kan? Betul tak? Sebenarnya banyak seperti ini pemirsa ya, warga negara Indonesia. Setiap ada jaringan ya, ada operasi imigrasi. Misalnya nih, imigrasi menangkap 50 pendatang asing ilegal tanpa apa-apa sembarang dokumen. 15 diantaranya warga negara Indonesia. Pasti ada Indonesia. Ya kan? So memang pemirsa, macam saya bilang, benda ini tak akan boleh jadi kalau tak ada sokongan dari orang-orang, misalnya orang Malaysia dan juga orang-orang di Indonesia. Ya, macam yang saya cakap, memang selalunya ada orang gitu yang mempekerjakan orang, mau memperkerjakan orang, mereka itu nggak mau secara resmi. Ada majikan seperti itu, mereka call, tolong ambilkan saya Indon lah 2-3 orang kerja macam ini, gaji sekian 1.500, suruh datang sini, saya tunggu. Dia tak mau mengambil kamu secara resmi, ngurus permit kamu, paspor kamu, dia nggak mau. Kamu pula si bodoh mau aja gaji besar, ya kan? Kalau bagus majikannya ya bagus, kalau nggak bagus, kalau misalkan mereka menyiksa kamu, nggak bayar gaji kamu nuntutnya kemana coba? Tapi saran saya, kalau misalkan kamu ilegal di Malaysia, tolong tahan nafsu kamu untuk jangan beranak lah ya. Kenapa? Karena pendidikan, tempat tinggal, pakaian yang layak, itu tuh tanggung jawab kamu kalau kamu sudah melahirkan anak. Jangan tahu buat anak saja, itu saja yang saya perlu tekankan. Bisa kamu membayar 6.000 ringgit 1 bulan untuk tanah tuh, ya. Tapi kamu kata tak boleh pulang secara resmi sehingga kamu boleh datang kembali, ataupun kamu lewat belakang pulang, lepas tu urus masuk kembali. Apa susahnya sih? Betul tak? Kalau cerita tentang orang-orang kosongan ini memang gak ada habisnya pemirsa. Apa-apa pun pemirsa, untuk warga negara Malaysia juga, itu terpulang pada kalian. Kalau kalian merasa warga negara asing yang ilegal di tempat kalian itu meresahkan, segera buat laporan, ya. Untuk warga negara Indonesia juga, kalau kamu merasa terancam, even kamu ilegal pun, jangan takut untuk datang meminta pertolongan ke kedutaan, ya. Terima kasih banyak, jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye.